Halo teman-teman, saya William, jurusan akuntansi Universitas 45 Surabaya, teman-teman. Kali ini saya akan mengambil tema safe deposit box menurut akuntansi perbankan ya teman-teman. Yang pertama, safe deposit box merupakan jasa bank dalam bentuk penyewaan tempat untuk menyimpan barang-barang dan surat berharga, di mana isi dan mutasi tidak perlu diketahui oleh pihak bank serta keamanan dan kerahasiaannya oleh pihak bank. Nah, di sini saya akan menjelaskan safe deposit bank ini sangat penting untuk nasabah dalam menyimpan surat-surat arsip atau dokumen surat berharga seperti saham, terus surat tanah, surat rumah, akta kelahiran, akte warisan, dan kayak barang berupa kayak emas, dan sebagainya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan sedikit manfaat safe deposit box bagi bank dan bagi nasabah. Yang pertama bagi bank, meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Yang kedua, mendapatkan tambahan pendapatan dari hasil sewanya. Yang ketiga, mendapatkan dana berupa setoran jaminan. Yang terakhir sebagai media promosi untuk meningkatkan pendapatan untuk bank. Setelah itu bagi nasabah, apa manfaatnya bagi nasabah? Keamanan dokumennya disimpan di safe deposit box terjamin ya teman-teman. Dan barang-barang yang disimpan bebas dari kerahasiaannya. Jadi tidak tidak semua orang tidak akan tahu gitu loh apa yang kita simpan. Terus untuk keamanannya sangat ketat ya teman-teman. Jadi tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali pemilik dari kunci tersebut atau dari nasabahnya. Nah, karakteristik akuntansi deposit box atau safe deposit box. Yang pertama, jaminan SDB atau safe deposit box dicatat sebelah kredit karena merupakan hutang bank yang harus dilunasi apabila jatuh tempo. Yang kedua, saldo berasal dari buku besar. Untuk rinciannya masuk dalam daftar saldo rekening buku tambahan. Yang ketiga, penambahan dicatat sebelah kredit. Untuk pencairan dicatat sebelah debit. Kenapa? Kredit kenapa ditambah? Karena dari pihak banknya ada kewajiban untuk mengembalikan. Makanya di satu sisi kredit bertambah karena dari pihak banknya mengakui ada kewajiban untuk menyimpan. Suatu saat nanti akan didebit apabila dari nasabahnya akan meminta atau mengambil safe deposit atau barang-barang tersebut dalam waktu tertentu. Yang keempat, pendapatan jika nilainya dianggap tidak material langsung masuk ke akun laba rugi sebagai pendapatan. Jika nilainya dianggap material, maka dimasukkan sebagai pendapatan diterima di muka dan diamortisasi sesuai dengan masa sewa ya teman-teman. Jadi tolong diperhatikan dari keempat karakter tersebut biar tidak bingung teman-temannya. Next, akuntansi transaksi safe deposit box. Nah, ada dua, transaksi persetujuan sewa SDB dan yang kedua transaksi sewa SDB jatuh tempo. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit ya teman-teman. Transaksi persetujuan sewa SDB. Penyetoran jaminan sewa SDB. Ya, harus ada kewajibannya untuk menyetor jaminan ya teman-teman, persyaratannya ya. Jadi harus ada jaminannya dulu dalam menyewa SDB atau safe deposit box. Kalau tidak ada jaminan ya ngapain kita harus nyewa ya teman-teman. Yang kedua, pembebanan biaya sewa SDB kepada nasabah. Jadi kita sebagai nasabah menyewa safe deposit box ke bank ada biayanya teman-teman. Biasanya itu tergantung dari jatuh tempo atau masa jatuh temponya teman-teman. Biasanya ada 1 bulan, 2 bulan, itu mempengaruhi biaya sewanya. Yang kedua, biasanya itu dari jenis ukuran safe deposit box. Nah, dari safe deposit box, setiap bank itu memiliki ukuran biasanya small, medium, large. Nah, itu dan di satu sisi itu pasti macam-macam safe deposit box itu ada biayanya. Semakin kecil pasti semakin murah ya teman-teman, dan semakin besar ya pasti semakin mahal karena ya dapat menampung banyak barang ya teman-teman. Jadi itu kelebihannya. Dan
harga sewa SDB itu menurut saya ya teman-teman, sekitar 600.000 per bulan, bisa juga di bawah tergantung harga ya teman-teman. Jadi, tidak murah dan tidak mahal juga. Kenapa? Karena di satu sisi 600.000 itu juga terjamin keamanannya ya teman-teman, keamanan dan kerahasiaannya bakalan pasti terjamin. Anda tidak usah khawatir ya teman-teman, dalam menyimpan barang berharga kalian. Dan safe deposit box juga keunggulannya tahan tahan banting, terus tahan kebakaran ataupun yang lainnya teman-teman. Jadi apabila semisal terjadi apapun kebakaran atau kerubuhan, barang Anda akan aman. Yang kedua, transaksi sewa SDB jatuh tempo. Nah, transaksi pencairan jaminan sewa SDB. Nah, ini pencairan jaminan sewa SDB-nya ini pasti bakalan akan dikonfirmasi kepada customer service-nya teman-teman, apabila ada terjadi pencairan jaminan sewa SDB atau perpanjangan, transaksi perpanjangan sewa SDB. Biasanya customer service akan memberikan informasi atau peringatan kepada nasabah apabila ada perpanjangan atau tidak. Apabila kalau disetujui oleh nasabah dalam melakukan sewanya, maka akan dilakukan perpanjangan otomatis. Kalau pencairan ya akan terjadi pencairan, semisal tanggal 1 Januari melakukan penyewaan SDB ya, atau safe deposit box. Saya menyewa 1 bulan semisal tanggal 1 Januari, pasti 31 jatuh temponya akan berakhir. Nah, di situ akan pihak customer service atau pihak banknya akan memberikan informasi H-1-nya ya teman-teman. Biasanya akan diinformasi melalui telepon atau SMS. Jadi memberitahukan bahwa apakah ada perpanjangan atau sudah batas jatuh tempo atau untuk dicairkan jaminannya. Nah, setelah ini sudah saja menjelaskan tentang sekilas dengan safe deposit box. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit arti dari akuntansi clearing. Nah, setelah kita sudah mempelajari safe deposit box, saat ini kita akan menjelaskan lagi, mendengarkan tentang penjelasan akuntansi clearing. Apa sih akuntansi clearing menurut kalian? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit akuntansi clearing buat kalian. Akuntansi clearing menurut kalian atau apa? Alat pembayaran non-tunai yang sudah berkembang semakin lazim di masyarakat. Clearing juga merupakan jasa bank untuk melakukan penagihan atau pembayaran atas transaksi nasabah dalam satu wilayah. Jadi intinya akuntansi clearing menurut kalian itu non tunai ya teman-teman, garis bawahi non tunai, alat pembayaran non tunai. Nah, mempermudah untuk nasabah dalam bertransaksi, dalam pembayaran, penagihan, apapun angsuran dan lain-lain. Jadi mempermudah nasabah dalam bertransaksi ya teman-teman. Akuntansi clearing. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh dari warkat clearing. Nah, warkat clearing itu warkat yang dipakai oleh bank dalam pembayaran giral yang berasal dari satu kota atau suatu wilayah yang disetujui oleh Bank Indonesia, seperti cek. Cek ini yang pertama ada di pertama ini cek ya contohnya teman-teman. Cek. Terus yang kedua bilet giro seperti ini. Terus yang ketiga itu nota kredit dan keempat itu nota debit. Nah, saya akan menjelaskan sedikit perbedaan dari nota yang di atas ini ya teman-teman, cek dan bilet giro. Hampir sama ya teman-teman, tapi berbeda manfaatnya. Cek merupakan suatu transaksi berupa non tunai bisa dan bisa juga dicairkan ya teman-teman uangnya. Jadi cek ini ada keunggulannya. Yang pertama tidak ada limit sama sekali apabila kita bertransaksi semisal klik BCA, transfer, M-banking maupun yang lain, mengirim apapun, mentransfer itu ada batas limitnya teman-teman. Akan tetapi melalui cek itu Anda bisa melampaui limit. Semisal biasanya klik BCA itu biasanya 250 juta sampai 500 juta transaksinya. Semisal
Dengan menggunakan klik basic atau menggunakan cek ya teman-teman, Anda bisa mengirim uang, membayarkan atau menyetor ataupun dan lain-lain menggunakan cek maupun 1 M di atas MM-an itu bisa teman-teman. Jadi mempermudah nasabah dalam bertransaksi pembayaran maupun pelunasan atau menabung ya teman-teman, menyetor atau pemindah bukuan bisa melalui cek. Dan di satu sisi tertera ada nomor serinya, terus tanggalnya, cabangnya, kantornya, terus nominalnya, tanda tangannya, itu harus jelas ya teman-teman. Terus ada materainya, jangan lupa. Biasanya materainya ini yang dulu kan 3.000, 6.000, sekarang setahu saya pasti berganti ya teman-teman. Jadi cek apa materainya pasti kan sudah berganti 10.000 ya teman-teman nominalnya. Nah, di satu sisi juga saya akan menjelaskan dengan bilet giro. Nah, contohnya bilet giro ini tidak bisa dicairkan seperti cek ya teman-teman. Bilet giro ini cuma hanya memindahkan uang langsung mentransfer ke rekening tujuan. Semisal untuk membayar tagihan, untuk membayar utang piutang melalui bilet giro. Nah, bilet giro ini catatannya ya hampir sama, ada nomor serinya, tanggalnya. Nah, di satu sisi bedanya ada nomor rekening tujuannya ya teman-teman. Tolong diperhatikan, ada nomor rekeningnya yang rekening tujuan yang di-transfer nanti dan dapat dicairkan di situ. Dan bilet giro ini ada batas limitnya, kekurangannya juga, terus ada batas jatuh temponya teman-teman. Jadi tolong diperhatikan juga, beda dengan cek ya teman-teman. Cek itu tidak ada batas jatuh temponya teman-teman. Setahu saya kalau bilet giro itu 3 bulan sampai 6 bulan batas jatuh pencairannya ya teman-teman. Untuk nota kredit dan nota debit itu uh, warkat clearing atas transaksi penjualan ataupun pembelian secara kredit maupun kredit ya teman-teman, maupun debit ya teman-teman. Mempermudah nasabah dalam berbisnis atau berdagang ya teman-teman. Next, agar warkat tidak ditolak. Nah, ini biasanya kadang nasabah teledor atau kelalaian di sini. Tolong diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit untuk memahami agar tidak ditolak ketika sampai di bank ataupun cabang pusat pun dan lain-lain untuk menyetor ataupun bertransaksi di bank. Yang pertama, untuk cek dan bilet giro, tanggal jatuh temponya bernilai nominal penuh. Jumlah nominal harus sesuai dengan tertulis. Nah, maksud di sini adalah yang kedua itu adalah bernilai nominal penuh. Bernilai nominal penuh ini terkadang kita menulis 1 JT. Dan itu tidak boleh teman-teman. Harus menjelaskan 1 juta, 1.000.000,00. Itu maksud dari bernilai nominal penuh. Jumlah nominal harus sesuai dengan tertulis. Nah, ini tertulis maksudnya semisal saya mentransfer atau menyetor 1 juta. Nah, jumlah nominal harus sesuai dengan tertulis. Tertulisnya juga 1 juta rupiah. Biasanya terkadang nasabah cuma hanya menulis 1 juta. Rupiahnya upah. Nah, ini juga mempengaruhi transaksi ya teman-teman. Harus bermaterai, pasti harus bermaterai ya teman-teman. Apabila tidak bermaterai, pasti bakalan akan ditegur oleh pihak tellernya. Yang kelima, tulisan rapi apabila ada salah satu coretan harus ditandatangani. Nah, begini juga contohnya teman-teman. Semisal apabila kalian yang mencairkan cek ataupun bilet giro di teller, biasanya kalau apabila ada coretan salah dan sebagainya, salah nulis atau apapun, itu mohon ditandatangani, diparaf, dicoret, diganti, dan diparaf. Apabila tidak dicoret saja, tidak diparaf, teller pun tidak bisa melakukan transaksi ya teman-teman. Itu sudah kebijakan dari pihak-pihak bank untuk melakukan transaksi. Untuk penarikan atau pencairan harus sesuai tanda tangan spesimen. Nah, maksud dari spesimen ini adalah yang diberi kuasa untuk mencairkan cek atau pencairan atau penarikan di bank. Tidak semua orang dapat diberi kuasa untuk mencairkan atau penarikan ya teman-teman. Karena dari kebijakan bank sudah tertera seperti itu ya teman-teman. Harus tanda tangannya spesimen.
2 kali untuk memastikan bahwa apakah ini sudah sesuai yang diberi kuasa untuk mencairkan atau penarikan uang tersebut di bank. Jadi bank semakin maju, semakin ketat juga ya teman-teman, tidak mudah untuk dibobol juga karena memiliki spesimen tanda tangan juga harus diwajibkan. Yang ketujuh untuk debit nah untuk mendebit rekening, pastikan ya teman-teman, saldo kalian harus mencukupi. Semisal tidak mencukupi ya tidak bisa ya teman-teman untuk mendebit rekening. Semisal contohnya aja, saya akan mau debit rekening senilai 100 juta, tapi di saldo saya cuma 50 juta, ya mana bisa ya teman-teman. Warkat yang di clearing pasti akan ditolak ya teman-teman, karena tidak memenuhi saldo rekening. Yang ke-8 itu tidak boleh cacat ya teman-teman. Nah, tidak boleh cacat ini tidak boleh ada kerusakan, sobekan, apapun nilai kode dalam cek atau nilai resi, serinya, tanggalnya, atau apapun, tidak boleh cacat sama sekali, tidak ada kerusakan ya teman-teman. Pastikan ketika Anda mau mencairkan atau melakukan penarikan, cek ataupun bilik giro dan lain-lain, warkat harus benar-benar rapi ya teman-teman, ataupun terjaga fisiknya ya teman-teman. Nah, berikut gambarannya saja teman-teman. Secara umum siklus clearing dapat digambarkan secara berikut. Ya, ini penjelasan dari clearing keluar dan clearing masuk ya. Hampir sama ya teman-teman, sudah hampir sama teman-teman. Ya, ini warkat debit dan kredit dari nasabah pertama masuk, terus dicatat dalam buku penerimaan, diperiksa kembali dan distempel. Setelah itu, setelah diperiksa dan stempel, diposting ke teller dan dicetak hasilnya. Setelah sudah diposting dan dicetak hasilnya, next buat rekapan pengeluaran dan posting saldo clearing. Oke, keluar. Clearing masuk juga warga debit dan kredit dari nasabah masuk, dicatat dalam buku penerimaan, diperiksa dan di-approve, diposting di teller dan dicetak hasilnya. Buat rekapan penerimaan dan neraca clearing, posting saldo clearing ya teman-teman. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mekanisme BI RTGS. Nah, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI merupakan sistem salah satunya dalam mengirimkan dana non-tunai dalam nominal besar. Diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI RTGS atau Real Time Gross Settlement. BI RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik yang penyelesaiannya dilakukan dalam waktu seketika. Nah, semakin canggih di era globalisasi, semakin canggih pun data-data atau transaksi yang mendukung alur transaksi keuangan dalam suatu negara ya teman-teman. Contohnya ini BI RTGS mempermudah nasabah bertransaksi dengan nominal besar ya teman-teman. Tidak harus repot-repot datang ke kantor bank untuk menyetor lah, tunai lah, atau secara manual. Sekarang ada sistem BI RTGS untuk mempermudah dalam bertransaksi ya teman-teman. Ini mekanismenya ya teman-teman. Contohnya nasabah datang ya ke bank untuk mentransfer. Setelah itu para petugas melakukan inputan transaksinya. Semisal nasabahnya datang untuk transfer senilai 10 juta. Petugas pun melakukan input transaksi 10 juta ya teman-teman. Dan setelah itu datanya akan dikirim ke BI, kantor Bank Indonesia. Dan setelah itu di kantor Bank Indonesia melakukan settlement atau pemeriksaan atau persetujuan apakah ini sudah sesuai dengan data yang dikirimkan atau diinput oleh petugas transaksi dari nasabah. Setelah sudah melakukan settlement, bank penerima memindahkan dana ke rekening tujuan dan terakhir dana diterima oleh nasabah. Dengan simpelnya ya teman-teman, transaksinya ini membutuhkan waktu tidak lama ya teman-teman. Waktunya pasti cepat lah. Karena semakin canggih juga sistemnya ya teman-teman untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah dalam SKNBI.
Yang pertama clearing kredit debit, yang kedua komputer harus penyelenggaranya ada clearingnya, yang ketiga penyelenggaraan clearing lokal nasional, keempat peserta bank atau bank lainnya, penyelesaian akhir penerimaan, ketujuh pengirim, ke-8 data keuangan elektronik debit maupun kredit, ke-9 dokumen clearing, ke-10 jaringan komunikasi data, 11 transfer, yang 12 warkat debit, 13 warkat debit luar wilayah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kegiatan clearing debit maupun clearing kredit. Ketentuan umum clearing debit. Ya, ketentuan clearing debit harus menyertakan dokumen berkas-berkas ya teman-teman dalam melakukan clearing debit. Setelah itu clearing penyerahan memberikan penyerahan dalam melakukan clearing. Setelah itu ada clearing pengembalian atau penerbitan surat peringatan. Kenapa ada pengembalian peringatan? Nah, di sini saya tadi menjelaskan sedikit yang di awal. Biasanya pengembalian ini karena clearingnya cacat atau sobekan, ada kerusakan. Terus ya kurangnya saldo ya teman-teman, ini penting. Biasanya saldonya tidak mencukupi, makanya ada surat peringatan atau pengembalian. Clearing kredit, ketentuan umum clearing kredit mengirim DKE atau data keuangan elektronik pengirim penyelesaian perhitungan akhir. Nah, ini penyelesaian perhitungan akhir setelah dilakukan pengiriman DKE. Nah, dan terakhir saya akan menjelaskan transaksi clearing. Nah, clearing keluar ini warkat debit maupun warkat kredit akan dikumpulkan di suatu cabang-cabang maupun pusat-pusat dalam bertransaksi ya teman-teman. Misal BCA, Mandiri, semua. Terus BRI, terus dan bank lain, BNI, Mayapada, CMB, semua jadikan satu ya teman-teman. Maybank. Nah, itu clearing keluar itu maksudnya ya dikumpulkan semua warkat debitnya dan warkat kreditnya. Nah, clearing keluar ini ada jam operasionalnya. Misal dari jam 9 sampai jam 11 sampai jam sebelum makan siang teman-teman. Intinya sebelum makan siang, sebelum itu dikumpulkan semua ya clearing keluarnya. Setelah itu silakan clearing masuk. Nah, clearing masuk ini berguna untuk mencairkan ke nasabah ya nasabah untuk ketujuan rekening ya teman-teman. Clearing masuk ini juga ada jam operasionalnya setelah istirahat biasanya. Jadi dari jam istirahat jam 1 tuh biasanya sampai jam 2 sampai jam 3 ya teman-teman. Apabila ada clearing masuk di atas jam 3 atau apapun itu akan pasti dialihkan, tidak bisa dicairkan pada saat hari itu juga, dicairkan keesokan harinya. Jadi sedikit mengenai transaksi clearing ya teman-teman. Apabila ada yang masih bingung atau apapun silakan kirim kok di komentar ya teman-teman. Pasti saya akan sedikit membantu dan menjelaskan transaksi clearing itu seperti apa. Oke, thank you.